Oke, balik lagi semuanya. Sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana asumsi, narasi, ataupun tuduhan-tuduhan Roy Suryo CS yang ditujukan kepada Pak Jokowi dipatahkan oleh tim kuasa hukum Pak Jokowi. Kemudian ada penasihat Polri dan yang lainnya. Nah, ada juga Waketum Jokowi Mania sampai memperingati Roy Suryo CS itu sambil menunjukkan sebuah kartu. Kartu apakah itu? Kita akan lihat teman-teman ya. Dan ada yang tak kalah menarik ini. Ketika ada sebuah perdebatan ya antara Bung Pitra bersama Sekjen TPUA. Jadi Bung Pitra ini mengingatkan Sekjen TPUA ataupun yang ada di sana ya. Intinya Roy Suryo CS untuk tidak menjual ayat teman-teman. Nah, kita langsung saja lihat videonya. Mereka itu tidak capable dari segi pendidikan, pengalaman. Dua orang nih, Pak Roy sama Pak Rizwan. Ya, Roy. Menurut saya, analisa saya, belum tentu ada yang pernah melihat asli. Maaf, kalau belum tentu, belum ada yang lihat aslinya, kenapa yang kopi kok malah dianalisa gitu? Iya, terpaksa cara mereka meneliti dari digital itu. Skripsi palsu. Dugaan penipuan publik tahun 2017, kami punya banyak senjata ini. Ini instruksi partai. Mau partai mewakili partai atau pribadi. Saya ketika Jokowi membawa ijazah itu ke Polda Metro ya, semua publik di seluruh Indonesia tahu mas, gitu. Dia membawanya dilipet gini. Kalau itu ijazah asli 1000%, saya aku yakin bahwa itu tidak ijazahnya. Tapi yang bilang ya, itu isinya ijazah siapa? Kan nggak ada statement dia juga. Sebelum gue closing, saya mau ralat sedikit ya. Bang Roy, yang digulung-gulung dipegang Pak Jokowi keluar dari Polda itu adalah form STPL, bukan ijazah. Ijazahnya di tangan ajudannya. Jadi kembali lagi kadang mengamati sesuatu, menyimpulkan sesuatu padahal tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ngefans banget Anda sama Pak Jokowi. Memang ngefans saya tahun 2014 ya saya coblos Pak Jokowi. Tapi kan saya kecewa. Saya kecewa karena ya tadi itu kenapa janji-janji SMK-nya itu nggak ya wajar, saya punya opini politik dong sebagai warga negara pembayar pajak. Iya, iya. Masa dilarang hanya? Jadi kalau pertanyaannya, mungkin pertanyaan klise kalau saya tanya, sampai kapan ini berakhir? Belum tentu berakhir, begitu kan? Ya, makanya tunjukkan saja kalau memang ini mau berakhir. Kalau enggak, ayo kita sama-sama ke Solo. Kita tunjukkan. Saya sebagai enggak presiden aja pun saya tunjukkan. Ya. Ayo sama-sama, kan begitu. Awal memang sudah ada kesalahan. Ya, coba kalau perhatikan aslinya, pasti juga di analisa gitu loh. Udah dijawab. Dari awal memang sudah salah. Sesuatu yang analog tidak mungkin diuji secara digital. Gampangnya untuk menguji uang palsu, apakah uang palsu yang diperiksa atau uang palsu ini kita foto, lalu fotonya yang kita uji. Kalau kita sudah sepakat dulu bahwa analog harus dengan analog. Pertanyaannya, siapa lembaga hukum yang berwenang melakukan pengujian analog di Indonesia? Ya, laboratorium forensik. Anda meragukan Rizwan dan Roy? Kami dapat informasi nih, mereka itu tidak capable dari segi pendidikan, pengalaman. Mereka siapa ini mereka? Dua orang nih, Sebutkan. Pak Roy sama Pak Rizwan. Ya, Roy CS. Di gelar kita sudah jelaskan, tidak memiliki brevet, ya, tidak, pendidikannya juga tidak linear. Tidak linear. S1, S2 beda ya. Apalagi Roy Suryo selalu bawa-bawa kata ahli ke dalam dirinya, teman-teman. Intinya kalau dari Pak Jokowi itu yang ditekankan adalah pencemaran nama baiknya. Karena beliau kan yang selama ini kan memang dia dibully terus lah sama si CS itu. Nah, tapi kemudian waktu itu dilaporkan ke Polda Metro, itu kan pengacaranya yang paling hebat itu kan, yang pakai andeng-andeng di sini itu kan selalu membohongi rakyat itu menurut saya. Dia kan mengatakan kenapa itu ada pasal diselundupkan gitu kan. Itu kan hanya pasal pencemaran namanya. Disitulah dari dulu itu dia itu nggak suka dengan saya karena saya mengatakan bahwa itu pasal yang bisa ditunjukkan itu bukan hanya pencemaran saja, itu banyak itu pasal yang lain, ujaran kebencian itu. Wah, langsung dia mencak-mencak kan, marah makanya selama ini dia menyerang saya karena dia nggak mau itu pasal-pasal yang lain itu dimasukkan dalam situ. Mau dia itu cuman pencemaran. Nah, kalau pasal pencemaran itu berarti yang boleh lapor hanya orang yang dicemarkan kan gitu. Dan kemudian pasal pencemaran itu hukumannya kan ringan gitu. Tetapi saya sebagai penyidik saya sudah membaca dari dulu pasti di samping adanya pencemaran pasti bisa ujaran kebencian, menghasut, provokasi, ujaran kebohongan itu pasti bisa masuk gitu. Saya pikir dulu pasal-pasal itu akan digali sendiri oleh penyidik, tetapi ternyata tidak.
menyusul kan ada laporan-laporan baru tuh, yang laporannya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, itu kan bunyinya kan itu ujaran kebencian, provokasi, bukan pencemaran, karena dilaporkan oleh orang yang lain yang bukan yang dicemarkan. Kan itu kan dilaporkan oleh orang lain ya, banyak orang itu. Nah, makanya yang kemarin itu diumumkan oleh Polda Metro, yang dinaikkan dalam penyidikan itu adalah laporan polisi dari berapa itu, ada 6 atau berapa saya lupa ya, nggak bisa merinci saya. Ada yang cabut, kemudian kalau yang nggak dicabut itu 4. dinaikkan dengan Penyidikan. menjadi penyidikan. Gitu. Artinya kalau dalam penyidikan itu pasti nanti kemudian akan dicari tersangkanya itu tadi, seperti yang saya katakan itu tadi. Ada beberapa laporan ya yang ditangani oleh Polda, artinya lebih dari 1, lebih dari 2 teman-teman. Apalagi ada laporan Prof Paiman ya, yang ditujukan kepada Bitor, kemudian Roy Suryo CS dengan pasal pencemaran nama baik, pemerasan, penyebaran berita bohong. Itu kalau ditangani lagi nambah laporan teman-teman. Terima kasih. Kartu merah. Terima kasih. Mas Roy. Hari ini saya bersama dengan Bang Andi Aswan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Tadi debat di iNews, beliau tunjukin kartu merah kepada Roy Suryo. Apa maksudnya? Kita mendengar secara langsung. Artinya jangan lagi ada fitnah. Kita tunggu saja di pengadilan. Jangan ada lagi penggiringan opini publik untuk mengadu domba. Terjadi polarisasi di negara kita ini. Apakah Abang yakin bahwa mereka akan jadi tersangka? 100% yakin. 11.000 triliun. 100%. Kemudian ada yang nyaut 11.000 triliun akan masuk Hotel Prodeo. Nah, ini ayat Al-Qur'an gitu loh ya. Jadi jelas di sini At-Taubah 68 ini Allah sendiri yang berbicara gitu loh ya. Kalau sudah orang berbicara bohong, dusta, berjanji sudah tidak benar gitu loh ya, maka dia itu kekal. Kaum munafik itu disetarakan dengan orang-orang kafir, maka akan kekal. Termasuk diri saya, kalau saya menjadi penjilat, saya juga mendukung pembohong, saya juga mendukung pendusta, saya juga disamakan dengan ayat tadi. Dan ini ancaman Allah, bukan undang-undang dasar, bukan juga undang-undang PBB, tapi ini ayat Al-Quran. Jangan main-main. Bagi mereka yang berdusta didukung, berbohong didukung, maka Allah naikkan. Sebentar, Allah jangan biasakan memotong. Jangan menjual-jual ayat juga. Ini jangan baca ayat juga. Ini Al-Quran. Iya, jangan. Anda tadi diberi tempat sudah selesai. Kalau bilang Anda tidak pakai akhlak, Anda sudah selesai. Jangan dipaksakan. Biasakan begitu memotong. Saya menjelaskan ini fakta di At-Taubah. Saya mau menjelaskan di ayat Al-Baqarah ini 41, jangan menjual ayatku. Al-Baqarah ayat 41. Jangan menjual kepentingan Al-Baqarah ayat 41. Harusnya yang namanya seluruh baik Abraham Samad maupun Roy Suryo dia tahu gitu. Kalau produk hukum itu sudah mementahkan segala hinaan, fitnahan, penghasutan terhadap Pak Jokowi, harusnya mereka berhenti. Mereka tidak berhenti, stop. Bahkan ketika saya memberi saran mereka untuk minta maaf, mau ngapain dengan ijazah palsu, ya kan? Ini saya ada tegur Pak Roy Suryo itu kan mantan menteri gitu, mantan anggota dewan, kok begitu ngomongnya Pak? Nggak takut? Ya kalau nggak takut memang kan orang bisa bosan lihat bapak seperti itu. Ngomongnya kayak apa ya, kayak mama-mama yang berantem, yang merepet-merepet, yang nggak penting ya gitu. Nah kemudian akhirnya mereka sekarang sedikit lagi jadi tersangka ya. Ya kita lihat, kita buktikan aja. Nggak akan ada buktinya, nggak ada bukti asli. Kemarin dia bawa profesor yang dari UGM. Saya dapat informasi, ya itulah, diberi masukan yang tidak benar. Mungkin bapak ini udah tua, udah mulai pikun, sehingga yang keluar juga tidak nyambung daripada apa yang terjadi gitu. Misalnya Pak Jokowi jadi mahasiswa tahun 80-an, dia jadi rektor. Masa direktur tahun di atas 2000 dia bilang Jokowi mahasiswanya, kan itu nggak mungkin. Nah kemudian dengan sombong dan angkuhnya para penghasut penghujat Pak Jokowi ini seolah ingin menipu seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin ini adalah satu konspirasi karena faktor ekonomi gitu. Karena sudah tahu salah, nggak mau minta maaf. Mungkin sudah terlanjur dibayar dan sudah mendapatkan honor, sehingga dia nanti takut diminta kembali uangnya gara-gara tidak sesuai target itu. Nah, makanya saya bilang ke teman-teman, segeralah kalian
bertobat, minta maaf gitu. Minta maaf. Jadi saya bilang sama Pak Presiden Jokowi, ya, saya bilang kenapa Pak Jokowi itu walaupun bukan presiden, dia adalah ayah dari wakil presiden. Roy Suryo CS kan digadang-gadang sebentar lagi akan menjadi tersangka ya. Kemudian ini menarik teman-teman, saya kira ada 6 atau 7 orang yang menjadi catatan kepolisian ya, yang berpotensi menjadi tersangka. Ternyata ada 12. Nah, ini dia videonya. Terlapor. Satu, oke. M. Rizal Fadila terlapor. 2. Kurnia Triroyani Ibu Kurnia. terlapor. Ruslan Effendi. Ruslan Effendi. Ruslan. Ruslan. Oke. Ruslan. Oke. Ruslan Effendi, oke. terlapor. Dame Hari Lubis tambahan ini terlapornya. Ya tadinya kan cuma 5 kan. Ya. Terlapor. 5. Roy Suryo 6. terlapor. Oh, itu udah pasti. Roy Suryo, Rismond. Cianipar terlapor. Tifa terlapor. Abraham Samad. Abraham Samad. Oh, ini baru informasi yang terbaru nih. Abraham Samad, mantan ketua KPK terlapor kasus ijazah Jokowi juga. Ya, terlapor Mas. Terlapor saya ada tembusan juga. Saya jangan dibantah, saya membacakan ya. Belum pernah diperiksa tapi ya? Belum pernah. Mulai besok diperiksa. Abraham Samad akan diperiksa. Bukan. Dari kami. Michael Benyamin Sinaga. Oh, Santana ya. YouTuber ini. Oke. Kemudian Nurdian Noviansa Susilo terlapor. 11. Ali Ridho atau Aldo. 12. Iya. YouTuber itu ya? Sekarang begini, rata-rata 12. YouTuber itu. Ya, itulah yang calon tersangkanya. Calon tersangka. Biar siap-siap yang lain. Kalau 12 nama-nama tersebut misalkan semua jadi tersangka, wah ini banjir tersangka pokoknya teman-teman. Mas Roy dan kawan-kawan ini ya nggak konsisten lah. Konsistennya mereka itu kalau keterangan mereka atau kebenaran versi mereka itu diakui begitu saja kan. Begitu tadi dia mengatakan bahwa dokumen ijazah Pak Jokowi itu dokumen publik sesuai dengan undang-undang KIP kan begitu. Kemudian dia tadi malah sebaliknya menyerang Dian Sandi yang mempublikasikan itu. Jadi ya fakta itu. Ya memang begitulah karakter nih orang-orang ini. Jadi ya kita strict saja kepada laporan Polda seperti kata Bung Rifai tadi ya, bahwa kami sangat percaya ya keprofesionalan penyidik dalam hal ini. Saya fokus misalnya di fitnah sama pencemaran nama baik. Penyidik sudah, kalau sekarang kita katakan penyidik karena sudah naik sidik, dalam waktu penyelidikan penyelidik ini sudah memeriksa banyak sekali saksi. Ya, banyak sekali saksi, banyak sekali saya bilang tadi juga saya tahu persis karena saya juga diperiksa. Ya, video-video ya semua sudah diteliti. Kalau kata Mas Roy tadi ngeles, ya ngambil dokumen, justru masalahnya adalah saya sudah sering katakan kepada Mas Roy dan kawan-kawan dari awal, justru masalahnya adalah kalian itu mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, tetapi dengan menganalisis dokumen yang tidak tahu asal-usulnya. Dari sosial media itu yang diteliti. Dari awal memang sudah ya salah teman-teman cara menelitinya. Beberapa kali saya bilang ya di video-video sebelumnya. Ketika hal tersebut diterangkan kepada Roy Suryo CS, nah makin ngeyel tuh sampai sekarang teman-teman menggunakan ilmu ngeyelnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Bung Teddy yang kita reaksi di video sebelumnya. Ngeyel kesana kemari tanpa ada bukti. Nah itu dia teman-teman untuk informasi kali ini. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya.